Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah. Kita akan belajar bersama dan saling mengingatkan kembali seputar Islam, terutama untuk saya sendiri. Supaya ibadah kita semakin berkualitas. 13 adab bertetangga dalam Islam. Dalam Islam, ada yang disebut dengan adab bertetangga yang harus selalu kita jaga dan lakukan. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, ya, moms. Kita seringkali saling membantu untuk urusan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan. Dalam ajaran Islam, hak tetangga atas tetangganya begitu besar. Islam membuat tuntunan bertetangga, karena keberagaman serta perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan karakter, serta ekonomi dalam bertetangga berpotensi menimbulkan benturan. Islam mengatur adab bertetangga untuk mengatasi potensi perbedaan tersebut. Dalam ajaran Islam, perintah berbuat baik kepada tetangga disandingkan dengan perintah menyembah Allah dan larangan mempersekutukannya. Ada pula sejumlah adab bertetangga sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali Kairo, Al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.th, halaman 444 sebagai berikut. Artinya, adab bertetangga, yakni mendahului berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbelasungkawa kepada yang tertimpa musibah. Kita perlu menerapkan adab bertetangga sesuai dengan ajaran Islam, agar hubungan dengan tetangga tetap harmonis dan terjalin tali silaturahmi yang baik. Berikut adalah penjelasan tentang adab bertetangga menurut Islam. 1. Dahulukan salam. Memberikan salam terlebih dahulu merupakan adab bertetangga yang pertama. Selain itu, mengucap salam ketika berjumpa dinilai sopan dalam kebiasaan sehari-hari. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Bagi pihak yang mendahului mengucapkan salam, maka secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, artinya, apabila sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saling berjumpa, maka mereka saling berjabat tangan, dan apabila mereka datang dari bepergian, mereka saling berpelukan. Hari At-Tabrani dalam Al-Mujamul Awsat nomor 97 dan Imam Al-Haythami berkata dalam kitab Majma'uz Zawaid 836, para perawinya adalah para perawi sikah. Selain itu, dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lainnya juga menjelaskan pentingnya salam dalam hubungan baik. Adapun hadis tersebut berbunyi, artinya, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan apabila kalian lakukan niscaya akan membuat kalian saling mencintai satu sama lain. Sebarkanlah salam di antara kalian ketika saling bertemu. Hari Muslim No. 54, Abu Dawud No. 5193, Ibnu Majah nomor 3692 dan Ahmad 391, 442. 2. Tidak mengganggu tetangga. Saling tidak mengganggu adalah adab bertetangga yang harus diikuti oleh umat muslim yang baik. Ini akan menunjukkan bahwa adanya rasa saling menghargai. Adab ini dibahas dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Hari Bukhari, nomor 1609, Muslim, nomor 2463. Maka ada baiknya, contoh ketika akan mengadakan sebuah acara di rumah,
hendaknya meminta izin tetangga terdekat terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang moms sedang selenggarakan. 3. Cara mengatasi gangguan tetangga. Apabila tetangga melakukan perbuatan yang mengganggu, ada baiknya harus tetap bersabar. Sebenarnya tetap diperbolehkan menegur mereka, namun dengan cara yang baik. Akan lebih baik jika gangguan tersebut dibalas dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 kelompok manusia yang dicintai Allah, disebutkan di antaranya. Seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti, diganggu oleh tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya. Hari Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. 4. Hindari mengobrol terlalu lama dan tidak penting. Adab bertetangga berikutnya adalah tidak lama-lama berbicara, terutama ketika membahas hal yang tidak terlalu penting. Nyatanya, hidup bertetangga tidak bisa lepas dari berbicara satu sama lain. Namun pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewat lama. Hal ini demi kebaikan seperti menghindari ghibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. 5. Memaafkan kesalahan ucap. Ketika tetangga tidak sengaja melontarkan perkataan yang menyinggung, maka harus memaafkannya. Sebab bisa jadi suatu saat juga melakukan hal yang sama terhadap tetangga, secara disadari maupun tidak. Memendam dendam juga bukan hal yang dianjurkan dalam Islam, karena bisa menimbulkan kebencian yang merugikan. 6. Siap sedia menolong tetangga. Jika tetangga kesulitan dengan harta, tertimpa musibah, bahkan kehilangan, umat muslim sepantasnya memberikan bantuan sesuai dengan adab bertetangga. Berikan bantuan tersebut tanpa harus diminta, sebab itu adalah hak seorang muslim terhadap saudaranya. 7. Menjenguk tetangga yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, maka ia berhak untuk dikunjungi. Artinya, dalam adab bertetangga, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. 8. Tidak iri pada tetangga. Ketika tetangga mendapatkan rezeki atau berbagai bentuk kebaikan, umat muslim tidak boleh merasa iri. Justru menurut adab bertetangga, harus ikut berbahagia dengan kebaikan tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba dikatakan beriman dengan iman yang sempurna hingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hari Bukhari nomor 13 dan Muslim no. 45. 9. Tidak menghalangi bangunan tetangga. Dalam bertetangga, tentu akan memiliki bangunan rumah yang saling berdampingan. Bahkan beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya untuk tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari ke rumahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Hari Bukhari nomor 1609, Muslim nomor 2463, dan lafaz hadis ini menurut riwayat beliau, Ahmad nomor 7236, At-Tirmidzi nomor 1353, Abu Daud nomor 3634, Ibnu Majah nomor 2335, dan Malik nomor 1462. 10. Memelihara hak tetangga. Salah satu hal yang harus utamakan dalam adab bertetangga adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu dijaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat, serta memberikan beberapa hadiah. Dari Aisyah radhiyallahu
anha. Ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, manakah yang aku beri hadiah?" Rasulullah SAW menjawab, "Artinya, yang pintunya paling dekat dengan rumahmu." Hari Bukhari, nomor 6020, Ahmad nomor 24895, dan Abu Dawud nomor 5155. 11. Turut berbela sungkawa pada yang tertimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Adab bertetangga yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbela sungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. 12. Turut bergembira atas kegembiraannya. Janganlah seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tangga. Adab bertetangga ini mengajak umat muslim untuk turut berbahagia atas apa yang diperoleh tetangga. Dengan cara ini perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. 13. Memberi makanan pada tetangga. Saling berbagi antar satu sama lain itu indah. Apalagi berbagi dengan tetangga dekat. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Artinya, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu." Hari Muslim. Lalu, utamakan juga tetangga yang memiliki jarak rumah lebih dekat dengan kita. Ini tidak hanya menambah pahala dari Allah SWT, namun juga dapat meningkatkan hubungan dengan baik antar sesama manusia. Itu dia ragam adab bertetangga yang diajarkan Rasulullah SAW dalam Islam, serta harus diamalkan oleh setiap umat muslim. Mari terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar lingkungan bertetangga menjadi damai. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat, dan meningkatkan ibadah kita semua. Bantu dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Supaya tambah berkembang dan menambah wawasan kita semua, seputar Islam di dunia.